Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Ratnasari dari TK Islam Al-Kholidiyah. Dalam hal ini ingin memaparkan tentang aksi nyata topik 2 pada kurikulum Merdeka yang menjelaskan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik kurikulum Merdeka ini terdapat dua modul. Modul yang pertama tentang kurikulum dan modul yang kedua tentang kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Serta kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Secara umum, komponen kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum bagi guru yaitu adalah untuk memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam rangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ada pepatah yang mengatakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak, yang artinya perlu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang meliputi berpusat pada anak, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 2 ini kita akan mempelajari tentang kurikulum Merdeka. Ada 3 hal yang akan dipelajari pada modul ini. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi diri dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Materi terakhir pada topik 2 ini adalah struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka memuat program yang pertama intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga
program penguatan profil belajar Pancasila. Yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada pada satuan pendidikannya. Pada ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Sekarang, mari kita bahas tentang pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil belajar Pancasila, di mana dalam penguatan profil belajar Pancasila tersebut sudah ditentukan tema-temanya. Antara lain, yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil belajar Pancasila. Proyek penguatan profil belajar Pancasila mengasah pembelajaran kontekstual dan melatih siswa berpikir kritis serta pemecahan masalah yang kontekstual sehingga siswa dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu lintas disiplin dalam program ini. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan pada topik 2 kurikulum merdeka ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.